Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai pendampingan laporan UMKM Es Jeruk Beras yang terdiri dari saya Muhammad Arifut Thayyibah, Teguh Biwowo, dan Abdul Aziz. Pendahuluan usaha makanan dan minuman merupakan salah satu usaha yang tidak ada matinya. Kebutuhan manusia akan makan dan minum ini membuat usaha di bidang makanan dan minuman menjadi tumbuh mencapai 3,57% pada triwulan tahun 2022. Usaha makanan dan minuman ini berkembang dengan berbagai variasi jenis dan harganya. Perkembangan usaha makanan dan minuman tersebut diiringi dengan peningkatan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) makanan dan minuman. Setiap usaha harus mampu berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan zaman untuk dapat berdaya saing. Perubahan ekonomi dan teknologi selalu berkembang. UMKM harus pekaan setiap perubahan yang ada sehingga harus meningkatkan inovasi dan kemampuan di bidang sistem informasi pengelolaan keuangan. Menurut Hartelina tahun 2021. Saat ini masih banyak UMKM yang tidak memahami peran dasar laporan keuangan bisnis, hanya dibuat seadanya, menggunakan tulisan tangan dan tidak menggunakan prinsip akuntansi yang tepat. Oleh karena itu, sering terjadinya kesalahan dalam menarik kesimpulan tentang situasi laba atau rugi dari UMKM akibat ketidakjelasan pelaporan keuangan perusahaan. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan usaha yang baik dan tersistem akan membantu para pelaku usaha dalam membuat arsip transaksi penjualan serta dapat mengetahui posisi usaha yang sedang berjalan. Menurut Nuning Nurna Dwi 2021. Produk olahan jeruk yang dimanfaatkan pada daerah ini berupa produk original atau jeruk itu sendiri dan jus jeruk yang telah dikemas dalam wadah gelas plastik. Pengolahan jus jeruk sendiri hanya memanfaatkan daging dan sari buah untuk dijadikan sebagai produk olahan minuman. Buah jeruk dapat diolah lebih lanjut menjadi suatu produk olahan agar dapat meningkatkan nilai jualnya dan juga menjadi alternatif produk usaha bagi petani. Metodologi penelitian dilihat dari segi teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan menurut Sugiono tahun 2019, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara, seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga menemukan permasalahan yang harus diteliti. Penelitian ini bersifat field research, penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian di mana peneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi tempat penelitian, yaitu es jeruk beras. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana peneliti menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi setelah peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi di tempat penelitian. Profil usaha. Nama usaha es jeruk beras. Pemilik usaha Ibu Leli Karina. Awal didirikan Januari tahun 2024. Lokasi usaha Jalan Karitmata, nomor 43, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68121. Es jeruk beras berdiri sejak tahun 2024 di Desa Gumuk Kerang, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dan merupakan UMKM pribadi yang didirikan oleh Ibu Eli Karina dalam bidang kuliner, terutama dalam bidang minuman. Selanjutnya yaitu biaya bahan baku. Menurut Mulyadi, tahun 2020 mendefinisikan biaya bahan baku sebagai bahan utama yang merupakan bagian menyeluruh produk jadi sehingga dapat diidentifikasi langsung kepada produk jadi dan nilainya yang cukup besar. Dalam memperoleh bahan baku, biasanya perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya seharga beli bahan baku saja, melainkan ada biaya tambahan agar bahan baku tersebut
sampai pada gudang perusahaan. Pada tabel tersebut ialah bahan baku pada UMKM jeruk peras di Jember. Nama barangnya satu, yaitu jeruk, jumlah barang 15 kilo, harga satuan 12.000, totalnya 180.000. Yang kedua, nama barangnya cup, jumlah barang 20 pak, harga satuannya 15.000, totalnya 30.000. Yang ketiga, air, jumlah barang 2 galon, harga satuannya 17.500, total 35.000. Es batu, jumlah barang 5 pieces, harga satuannya 2.000, totalnya 10.000. Yang kelima, gula, jumlah barang 2 kilo, harga satuannya 18.000, total 32.000. Yang keenam, LED cup seller, jumlah barang 100 pieces, harga satuannya 400, total 4.000. Subtotal 291, total 8.730. Biaya overhead pabrik. Menurut Printara, biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan untuk kegiatan produksi disebut biaya overhead pabrik. Termasuk dalam klasifikasi biaya overhead pabrik adalah elemen-elemen biaya seperti biaya bahan tak langsung, upah tak langsung, penyusutan peralatan pabrik, biaya pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan pabrik. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan selama proses produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya overhead pabrik dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi. Harum M. et al. Penentuan harga pokok produksi. Menurut Mulyadi, harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa selama periode bersangkutan. Menurut Dunia dan Abdullah, harga pokok produksi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan produksi, yaitu jumlah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Penentuan harga pokok produksi dengan metode variabel costing sangat penting karena metode ini dapat merencanakan biaya agar mendapatkan laba dalam kurun waktu relatif lebih singkat. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang menggambarkan hasil usaha suatu bisnis pada suatu periode tertentu. Laporan ini menggambarkan jumlah pendapatan yang berhasil memperoleh dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tersebut. Hasil usaha diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan dengan biaya. Apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada biaya, maka usaha tersebut memperoleh laba. Sebaliknya, jika jumlah pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, maka usaha tersebut mengalami kerugian. Zul R. et al. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seberapa besar perubahan modal yang telah terjadi selama periode akuntansi sekaligus dengan perubahannya. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 adalah sebagai berikut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana.
catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu, juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Kesimpulan, laporan keuangan adalah bagian proses pelaporan keuangan. Biasanya laporan keuangan lengkap secara meliputi neraca, laporan laba rugi, perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lainnya, serta materi penjelasan yang berupa integral dan laporan keuangan. Selain itu, terdapat juga schedule dan informasi tambahan yang terkait dengan laporan tersebut, seperti informasi keuangan, segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Penyajian laporan keuangan UMKM masih membuat laporan keuangan yang masih berantikan, hanya masih mencatat keuntungan yang didapatkan. Untuk UMKM, laporan keuangan yang baik sangat penting untuk memantau kesehatan keuangan dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Berikut adalah beberapa rekomendasi terkait laporan keuangan untuk UMKM, yaitu membuat laporan laba rugi, membuat neraca catatan atas laporan keuangan, membuat analisis rasio keuangan, membuat proyeksi keuangan, dan konsultasi dengan profesional. Dengan memahami dan menggunakan laporan keuangan secara efektif, UMKM dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, mengambil keputusan yang lebih terinformasi, dan meningkatkan keseluruhan kinerja bisnis mereka. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.